Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajarnya. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu pada tahapan peringkasan. Kita akan masuk ke tahapan pemostingan jurnal penyesuaian ke buku besar dan pengerjaan kertas kerja atau neraca lajur. Jadi buku besar adalah kumpulan dari semua perkiraan atau akun beserta seluruh perubahan debit dan kredit masing-masing akun. Jadi buku besar ini mencatat seluruh perubahan yang terjadi pada akun atau perkiraan baik di jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik ke dalam buku besar. Oke, untuk mempermudahnya kita akan langsung ya mempraktikkan cara pemostingannya. Sebenarnya cara pemostingannya sama seperti pemostingan jurnal umum ke buku besar. Cuman kalau ada akun-akun baru yang muncul, kalian akan membuat buku besarnya. Contoh, ini adalah hasil pengerjaan tugas minggu lalu ya. Di sini ada akun beban perlengkapan. Pada buku besar yang telah kalian buat sebelumnya, tidak ada akun beban perlengkapan. Jadi kalian perlu membuat buku besar beban perlengkapan. Contohnya seperti ini ya. Oke, kalian buat buku besarnya, nama akunnya beban perlengkapan, kode akunnya 503. Sama seperti yang lama ya. Jadi ada pemat tanggal, tanggalnya kalian masukkan tanggal 31 November 2016. Kemudian keterangannya penyesuaian. Ref-nya itu JP1, artinya Jurnal Penyesuaian 1, halaman 1. Berapa jumlahnya? Beban perlengkapan sebesar 1.500 bagian debit. Saldonya debit. Selesai. Jadi, akun beban perlengkapan di Jurnal Penyesuaian telah kalian posting. Setelah posting, jangan lupa ref-nya dikasih nomor akun 503. Kemudian setelah itu posting lagi akun kedua, akun perlengkapan. Perlengkapan di bagian kredit. Masukkan ke buku besar perlengkapan. Ini buku besar perlengkapan yang telah kalian kerjakan 2 minggu yang lalu ya. Tambahkan lagi setelah tanggal 2, tanggal 31, keterangannya sama, penyesuaian. Ref-nya JP1, Jurnal Penyesuaian halaman 1. Perlengkapan di bagian kredit 1.500. Awalnya 5.500 di bagian debit, berkurang di bagian kredit 1.500, tersisa 4 juta rupiah. Kini saldo perlengkapan adalah 4 juta rupiah. Oke, setelah diposting, kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Jangan lupa ref-nya dikasih 5103. Ini membuktikan kalau akun di jurnal umum, ini penyesuaian yang ini telah diposting ke buku besar. Jadi setiap kali memposting, jangan lupa kembali ke referensi jurnalnya, diisikan kode akun. Untuk akun-akun lainnya, silakan kalian buat sendiri ya. Kemudian kalau ada akun baru seperti seperti utang gaji, beban penyusutan peralatan, dan akun akumulasi penyusutan peralatan, dibuat buku besar yang baru. Saya akan lampirkan di bagian deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi tentang kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah jurnal atau tabel yang dibuat untuk mempertemukan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, dan dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi di sini kalian hanya mempertemukan atau menjumlahkan akun-akun di neraca saldo dengan akun-akun di jurnal penyesuaian. Bentuknya seperti ini ya. Ada kepala tabel seperti biasa, nama perusahaan, judulnya kertas kerja, periodenya, tanggal terakhir di bulan tersebut. Kemudian di bagian tubuh tabel ada nomor akun. Sebenarnya mirip sama ini ya, sama neraca saldo biasa ya. Nomor akun, kemudian nama akun, kemudian saldonya di bagian neraca saldo.
kemudian saldonya di bagian jurnal penyesuaian, kemudian penjumlahan dari neraca saldo dan penyesuaian dimasukkan ke tabel berikutnya. Kemudian pembagian akun-akun menjadi dua ya, ada akun laba rugi, ada akun neraca. Untuk kolom laba rugi ini berisikan akun pendapatan dan akun beban. Sedangkan untuk kolom neraca ini untuk akun harta, utang, dan modal. Jadi agar lebih gampang kan mempelajarinya, kita akan langsung mempraktikkannya ke dalam kertas kerja. Ini adalah hasil kerjaan kalian minggu lalu. Kita akan masukkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja. Ini ya. Ini gambaran kertas kerja yang telah saya buat, yang datanya berasal dari kerjaan minggu lalu kalian ya. Jadi di sini ada ada kolom nomor akun, nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, kolom neraca. Jadi untuk kolom nomor akun dan nama akun serta neraca saldo ini kalian cukup pindahkan dari kolom sebelumnya, dari tugas yang sebelumnya. Yang ini semuanya pindahkan ya. Jadi ini semuanya dipindahkan langsung ke kertas kerja. Seperti ini. Makanya angkanya akan sama. Sampai ke beban listrik. Contoh, kas 62.200.000 rupiah. Kalian masukkan ke sini. 62.200.000 rupiah. Pak, kenapa kita hanya sampai ribuan? Oke, karena tabelnya terbatas, jadi saya pakai satuan ribuan di atasnya. Jadi saya tidak perlu lagi nulis 62.200.000 rupiah. Cukup 62.200.000 rupiah. Karena sudah ada tabel membantu ya. Ini digunakan kalau tabel tidak muat. Kalau muat langsung ya 62.200.000 rupiah. Jadi kan tinggal mindahkan semua akun dari kas sampai ke beban listrik ke dalam kertas kerja. Sini ya. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara membuat kertas kerja dari tugas minggu lalu. Ini adalah hasil kerjaan kan minggu lalu ya. Walaupun ada sedikit kekeliruan di sini. Oke, kita akan langsung memasukkan ke dalam kertas kerja. Ini adalah tabel kertas kerja yang telah saya buat. Oke, di sini untuk kolom nomor akun, nama akun, serta kolom neraca saldo, kalian tinggal pindahkan saja data neraca saldo yang telah kalian buat, semuanya dari kas sampai ke beban listrik ke dalam kertas kerja. Sini sampai sini ya. Tinggal pindahkan saja ya, semuanya sesuai dengan kolomnya, apakah jadi debit atau di kredit. Kemudian setelah kalian pindahkan seluruh data di neraca saldo ke dalam kertas kerja, lanjutkan dengan pemindahan akun-akun di jurnal penyesuaian. Contoh, akun beban perlengkapan. Kalian pindahkan beban perlengkapan di bagian debit ya. Kalian pindahkan ke dalam kertas kerja. Karena di sini tidak ada akun beban perlengkapan, kita tambah baru nih. Akunnya beban perlengkapan ya. Sorry, ini kodenya 503. Jadi kode akunnya 503, namanya beban perlengkapan. Jumlah beban perlengkapan 1.500.000. Kalian masukkan di kolom penyesuaian 1.500.000. Jadi buat akun baru, beban perlengkapan, kodenya 503, saldonya kalian masukkan di bagian kolom jurnal penyesuaian. Itu ya. Contoh lagi. Akun kedua, akun perlengkapan. Perlengkapan sebesar 1.500.000 di bagian kredit. Kalian masukkan dalam kertas kerja. Karena sudah ada akun perlengkapan, jadi tidak perlu buat baru ya. Tinggal diteruskan saja. Masukkan ke kolom
penyesuaian 1.500.000 bagian kredit. Ya. 1.500.000. Berikutnya, ada akun piutang. Piutang di bagian debit 5 juta rupiah. Karena sudah ada akun piutang, tinggal diteruskan saja. Masuk ke kolom penyesuaian, piutang di bagian debit 5 juta rupiah. Jadi kalau udah ada, tinggal teruskan saja akunnya. Kalau tidak ada, dibuat baru di bagian bawah. Kemudian ada akun pendapatan jasa juga di bagian kredit 5 juta rupiah. Karena sudah ada akun pendapatan jasa, tinggal diteruskan saja di bagian kolom jurnal penyesuaian, kolom penyesuaian sebesar 5 juta rupiah di bagian kredit. Oke, kemudian yang ketiga, kolom akun beban gaji. Beban gaji di bagian debit 1 juta rupiah. Masukkan beban gaji, masukkan di kolom penyesuaian 1 juta rupiah. Kemudian akun yang berikutnya, akun utang gaji di bagian kredit 1 juta rupiah. Karena di sini tidak ada akun utang gaji, kalian buat baru di bawah beban perlengkapan. Kode akunnya 202 utang gaji. Kemudian masukkan jumlahnya 1 juta rupiah di bagian kredit. Oke, berikutnya akun beban penyusutan peralatan ya, sebesar 600.000 rupiah. Sama, karena tidak ada akunnya, jadi kalian buat baru nih, beban penyusutan peralatan. Boleh disingkat, karena kalau tidak muat ya. Kemudian jumlahnya sama, masukkan di kolom penyesuaian 600.000 rupiah di bagian debit. Oke, kemudian akun berikutnya, akun akumulasi penyusutan peralatan ya, terpotong nih. Akun berikutnya, akun akumulasi penyusutan peralatan 600.000 rupiah di bagian kredit. Buat lagi baru, akunnya akumulasi penyusutan peralatan di bagian kredit ya. Oke. Jadi untuk dua kolom pertama, kolom neraca saldo, kalian tinggal pindahkan semua data dari neraca saldo. Untuk jurnal penyesuaian, tinggal kalian masukkan sesuai dengan akunnya. Kalau sudah ada, tinggal teruskan saja. Dan kalau tidak ada, dibuat yang baru ya. Masukkan ke bagian kolom penyesuaian. Kemudian setelah itu, kalian masuk ke kolom yang ketiga, kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kalian tinggal jumlahkan kolom neraca saldo sama kolom penyesuaian. Aturannya mudah. Kalau debit ketemu debit, ditambah. Kalau kredit ketemu kredit, ditambah, masuk kredit. Kalau debit ketemu kredit, dikurang. Tergantung besar mana. Kalau besarannya debit, masuk debit. Kalau besarannya kredit, masuk kredit ya. Kalau debit, saya ulangi lagi. Kalau debit ketemu debit, ditambah. Kalau kredit ketemu kredit, ditambah juga. Tapi kalau debit ketemu kredit, dikurang. Letaknya tergantung besar yang mana. Debit atau kredit. Contoh akun kas. Karena kas tidak ada penyesuaian, tinggal langsung dipindahkan saja ya. 62.200.000 rupiah. Yang lainnya kalian isi sendiri ya. Kemudian contoh lain ya, akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa awalnya di bagian kredit 43.750.000. Terdapat penyesuaian 5 juta rupiah, sama-sama kredit ditambahkan. Jadi dapatlah 48.750.000 rupiah. Nanti kalian buat semuanya dari atas sampai bawah sini. Kemudian kalian jumlahkan ya. Masing-masing jumlahnya akan sama, 98.350.000 rupiah. Kemudian setelah menyelesaikan kolom yang ketiga, masuk ke dalam kolom yang keempat,
kolom keempat ini kalian tinggal pindahkan saja ya. Jadi kolom keempat ini dibuat untuk akun-akun pendapatan beban. Contoh, akun pendapatan jasa ya. Setelah dibuat, kalian tinggal pindahkan saja jumlahnya sini. Kemudian akun beban. Posisinya sesuai dengan ini ya, awalnya ya. Kemudian untuk akun harta, kas sampai ke modal, kemudian sampai ke FIFO ya, sampai ke FIFO, kemudian utang gaji sama akumulasi, masukkan ke kolom neraca saldo. Kemudian kalian jumlahkan semuanya nih, 1, 2, 3, 4, jumlahkan semuanya di bagian bawah. Total ya, total keseluruhan. Untuk laba rugi, jumlahnya tidak akan sama. Kemudian, setelah tahu ya, total saldo di bagian debit, kolom laba rugi sebesar Rp7.650.000, yang kredit Rp48.750.000, kemudian yang bagian kredit dikurang di bagian debit, hasilnya Rp41.100.000. Ini merupakan jumlah laba perusahaan. Sama juga kayak yang bagian neraca saldo, neraca ya, debitnya totalnya Rp90.700.000, kreditnya Rp49.600.000. Ketika dikurangi, debit kurang kredit, hasilnya akan sama. Ini adalah gambaran gambaran laba yang diterima oleh perusahaan. Kemudian bawahnya ini hanya untuk keseimbangan saja. Jadi ini materi tentang kertas kerja. Datanya itu berasal dari hasil kerjaan kalian minggu lalu. Jadi di sini ini kalian hanya memindahkan sama menjumlahkan saja gitu. Tidak benar lagi mudah, tapi karena banyak jadi nampak susah gitu. Tapi ketika kalian coba satu persatu akan mudah kok. Jadi ingat ya, untuk kolom laba rugi ini hanya untuk mencatat akun-akun pendapatan dan beban. Sedangkan untuk kolom neraca itu hanya untuk mencatat akun harta, utang, dan modal. Jadi ketika kas sini langsung pindahkan ke bagian neraca, kolom neraca ya. Kemudian juga sama, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sampai ke FIFO langsung pindahkan ke kolom neraca. Sedangkan pendapatan beban langsung dipindahkan ke bagian kolom laba rugi saja gitu. Oke, jadi ini ya. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di grup WhatsApp. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.